Halo semua. Ya, jadi pada kesempatan video mapping hari ini, ya, sebenarnya saya mau bikinnya itu dalam bentuk video, teman-teman. Kenapa? Karena supaya kita bisa sama-sama belajar juga. Ya, jadi nggak cuma belajar tentang mapping setiap hari ya, kayak begini nih, ini kan udah biasa ya, gitu. Nah, tapi di sini saya mau ajak kalian untuk mulai konsep baru, yaitu gimana kalau cara kita bikin mapping itu setiap hari ya. Tapi kita mulai dari nol gitu. Kita susun dari nol lagi, terus kita eh, rombak ya, rombak di sini mappingnya. Lalu nanti kita berubah penjelasan di dalam daily setup, teman-teman, gitu. Oke, yang pertama itu untuk saat ini kan gold itu sedang berada di posisi mendekati ATH ya, gitu ya. Ini kan ATH-nya dia, ya dia dekat banget nih sama ATH-nya gitu, teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan memang dari ATH ini adalah ras resisten, yang dimana kalau ini ditembus ya udah wassalam, dia pasti akan menuju ke level harga lebih tinggi lagi, entah itu 2980, 2970 ya, atau 2000 atau 3000 bahkan gitu ya, seperti target ya Pak Adit yang ada di grup. Oke, karena video ini cuma bisa diakses khusus oleh kalian yang ada di premium ya, premium yang di learning center ya. Jadi ini adalah mapping yang memang bisa kita khususkan untuk entry nantinya, teman-teman. Oke, yang pertama itu pasti yang kita buat itu adalah resisten dulu yang di bagian atas ya. Karena resisten di atas cuma sisa satu aja, yaitu di ATH. Maka kita ambil itu dari sini. Nah, ini saya buat dari mana? Dari 4 jam dulu. Itu 4 jam atau 1 jam juga boleh, nggak masalah gitu ya. Tapi karena memang kita mau catch movement yang memang high volatility ya, lebih baik kita pakai 4 jam. Karena ya seperti yang kalian lihat lah, kalau gold udah dekat-dekat ATH sini, yaitu volatility-nya nggak main-main, teman-teman ya, gitu. Nah, terus ini di sini ini adalah area resisten terakhir ya. Ini kalau kita perhatikan nih, ini kita ambil dari sini area akumulasi ya. Ini area akumulasi yang memang bisa dijadikan sebagai area supply ya. Ini supply. Nah, baru kita kotakin dulu di sini. Nah, ini kita kotakin, jadilah di sini yang namanya resisten pertama gitu ya. Ini range-nya ini jangan heran kenapa range-nya tinggi ya atau lebar ya, karena memang posisi kalau dekat ATH itu memang cukup lebar ya. Ini kita kasih nama resisten ATH gitu. Nah, ini fungsi dari menggunakan time frame yang lebih tinggi adalah untuk meminimasi noise market yang ada gitu. And then kita lihat lagi di sini ada ya, kalau kalian perhatikan nih, ini ada support, ini support, terus ya ini nih support ya, ini resisten, ini breakout, berarti kan ada pergantian dari support ke resisten ya. Makanya sini kita kasih garis dulu ya, kita kasih garis dulu. Nah, ini kasih garis ya. Oke, selesai, amannya gitu. Kita cari yang terdekat dulu, kasih garis dulu, lalu kita ambil, baru kita cocokin lagi nih gitu. Cocokin lagi, kita perbesar dulu ya. Nah, kita cocokin di sini. Kalau nggak dapat ya, kalau nggak dapat di sini, itu kita baru turunin ke time frame 1 jam gitu. Nah, 1 jam ini kan ada nih kotakannya ya. Nah, kotakan di sini ada nih. Nah, sini ambil dulu yang terdekat gitu. Nah, 2928, 2923 dapat nih. Dapat dari mana? Dari kalian lihat nih. Ini area akumulasi ya, ini area akumulasi ya kan. Ya, akumulasi. Nah, ini sini area akumulasi juga satu. Nah, ini juga kalau kalian ini kan pergantian ya. Ini support, ini resisten, ini breakout gitu. Nah, ini kita dapat nih ya, dapat support terdekat dia di 1 jam itu di sini. Oke, di sini support 1 jamnya. Nah, support 1 jam dapat. Nah, ini kan area akumulasi yang kemarin ya, yang dia sideway, teman-teman. Oke. Nah, ini dia breakout. Ya, ini breakout, dia naik ke lanjut ke sini gitu. Oke. Nah, kemudian kita cari lagi nih. Kita mau cari yang bagian bawah sini. Ya, kita mau cari sini lagi. Kita ambil dari mana? Kalau kalian kesusahan untuk nyari 1 hours ya, di 1 hoursnya agak susah, kalian tinggal naikin lagi ke 4 jam. Jadi minimal bikin mapping itu adalah di 1 jam sama 4 jam. Paling minimal itu adalah 1 jam, teman-teman.
Nah, di sini kalian perhatiin dulu yang paling banyak area akumulasi. Jadi area akumulasi itu adalah area yang seperti ini. Nah, ini sideway, nah ini sideway, nah ini sideway, ya sideway. Nah, ini adalah area akumulasi ya, ada di dalam market. Oke. Nah, ini area akumulasi. Gitu. Ini yang kita cari dulu. Gitu, karena kita tahu range akumulasinya tadi ada di sini, ya kan? Nggak mungkin kan kita langsung ngambil langsung sebesar ini, gitu. Ini kan terlalu besar ya. Kita bagilah pecah jadi dua, gitu. Kita lihat dulu. Yang dilihat adalah body candle ya. Body candlenya itu kurang lebih di sini ya. Sini satu, sini satu. Oke. Oke, ini adalah area akumulasi. Ya, ini akumulasi. Nah, ini biasa kalau diturunin 1 jam kelihatan juga. Nah, ini kelihatan juga kan, sama nih akumulasinya. Ini ya, range akumulasi ya kan. Nah, ini kan dia nggak nembus nih ya, tapi begitu dia tembus ini dia langsung turun. Nggak tembus lagi, tembus dia naik. Ini juga nggak tembus ya, naik lagi gitu teman-teman. Nah, ini yang dinamakan dengan area akumulasi gitu. Nah, ini kita dinamakan sebagai support S1. Kemudian ini support S2. Oke, super S2 gitu. Nah, ini juga bertepatan dengan area OI data. Nanti kita bersesuaikan dengan open interest data gitu. Oke. Ini selesai satu. Nah, ini kan ada nih akumulasi lagi nih di 1 jam ya. Nah, area ini kita ambil gitu, tapi kita lihat dulu ke belakang karena technical ini sangat bergantung dengan historical. Ini 1, 2 ya. Sini tuh 2, 3, 4. Ini kan kalau kalian lihat ini kan dia turun ya, ini dia naik ya kan, berarti kan sini ada garis dong gitu kan. Nah, ini garis kita ambil garis tengah dulu biar gampang gitu. Ambil garis tengah, kita lihat nih, oh ya di sini juga sama nih, kena gitu kan. Makanya ini kita ambil, kita namakan sebagai support ya. Supportnya itu, nah ini kalian harus perhatikan lagi antara ini akumulasi ini atau akumulasi bawah sini gitu. Nah, kita lihat dulu ke depan ya, lebih banyak di mana sih yang kenanya gitu kan. Itu yang perlu kita cari dulu. Oke, dari hasil pencarian kita ke depannya ya, ini dia kena di atas, ini kena di atas gitu kan. Berarti kan di bagian bawah sini ini ada support gitu. Nah, sebenarnya ini supportnya bagian bawah gitu teman-teman. Sebenarnya supportnya itu di bagian bawah. Nah, ini berarti kita ambil gini aja, satu ini bawah sini. Nah, gitu. Nah, dapatlah di sini. Kenapa? Karena dia tuh mantul di sini. Berarti kan sebelah sini ada support. Nah, kalau ini kan read new ya, dia new, jadi dia baru, dia ngebentuk base baru lagi teman-teman. Nah, ini kita ambil, kasih kotak lagi. Tuh, kasih kotak. Masuk aja ke sini. Sip. Nah, jadilah area kita untuk hari ini. Ini support S3 ya. Oke, support S3 jadi. Nah, ini sekarang kita lihat open interest data. Ya, open interest data itu kan udah kita share ya di sini, pin message ya. Ini terdekat itu 2925, 2920, teman terjauh 2900. Nah, ini 2925, 2920. Ini kan sampai 23 ya. Nah, ini kita atur aja ke 2920 atau 2915 lah gitu. Nah, ini. Oke, ini jadi nih ya. Nah, ini. Tapi kita nanti ingetin, oh ya 2925, 2920 gitu. Oke, selesai support S1. Terus yang terakhir kan itu di 2900 ya. Nah, 2900 ini juga udah sama, udah ada ya. Udah deal, udah di sini kan 1, 2. Ya, ini 3. Ini kan sebenarnya belum masuk open interest ya, cuma kan dari kemarin kan 2880, 2874 kayaknya kuat nih gitu support ini gitu loh. Ini nantilah kita baru omongin kalau yang ini ya, nanti aja gitu. Yang penting dia hari ini mau kemana dulu gitu ya. Kalau ke atas dia itu ada, karena ini kan belum ada resisten lagi karena ATH di sini kan. Kalau ke atas kan paling dia 27, ini kan 2950, 2955 udah ada nih di atas ya. Nah, 2960, 2965.
paling kita ambil di 2965 aja gitu, 2965 sampai 2970-an gitu. Karena kita asumsi lah kalau dia breakout itu kan nggak mungkin 260 langsung pullback ya gitu, pasti dia ada drama-drama dulu, maka kita ambil tertinggi dulu 2965 2972 gitu. Ini target breakout ya. Kalau kalian tanya ini breakout yang mana ya, ada di OI data, kita ambil ya. Target BO 1 ya sini aja gitu ya. Harapan kita sih belum akan breakout, tapi ya dengan kondisi ekonomi hari ini memang sangat potensial sekali gitu untuk breakout teman-teman gitu. Oke, ini udah selesai semua ya. Trennya kalau kalian tanya untuk daily masih uptrend, 4 hours itu dia sideways, sebenarnya akumulasi kalau kalian perhatikan nih. Nah ini akumulasi 4 hours ya, dia akumulasi, ini fake outnya dia gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ambil dari bawah sini ya, dia masih potensi naik lagi gitu teman-teman ya. Let's see ini bagaimana. Oke, market yang menentukan, kita cuma tentuin resikonya sampai mana. Oke, jadi besok kita update lagi, untuk mungkin dalam bentuk video ini aja ya, karena lebih gampang juga supaya kalian bisa sama-sama belajar ya, dan kita bisa bikin mapping, karena harapan saya untuk learning center ini kalian bisa trading mandiri juga ke depan gitu teman-teman. Oke, terima kasih dan see you next video.